Oke, untuk pengabsanan jangan sampai ketinggalan di siaran masing-masing. Kemudian untuk materi silakan bisa diakses di siaran maupun di classroom-nya. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi. Sampai jumpa yang lain untuk segera bergabung. Oke, kita akan mulai ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Nah, kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat mata kuliah e-bisnis ya. Pembahasan kita adalah mengenai jenis dan konsep pembayaran e-bisnis.
Untuk pokok bahasannya adalah internet banking, credit card, debit saldo. Kemudian ada direct selling, third party selling, kemudian macam-macam biayanya, buying fee, shipping fee, tax fee, dan lain sebagainya. Kemudian sistem kerja kartu kredit ya, verifikasi, autorisasi, dan payment capture ya. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas untuk pertemuan keempat ini. Untuk klasifikasi mekanisme dan pembayaran di internet. Transaksi model ATM ya. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, pembayaran dengan perantara pihak ketiga, kemudian ada micropayment, ada anonymous digital cash. Nah, ini mekanisme dari pembayaran di internet itu ada berbagai macam ya, klasifikasinya. Kita bahas untuk yang transaksi model ATM. Ini menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang akun yang akan melakukan pengambilan dari akun masing-masing ya. Jadi kita uang semacam uang digital ya di ATM, mungkin teman-teman juga sudah punya semua ya, namanya ATM ya. Untuk pembayaran dua pihak tanpa perantara ini transaksi langsung ya, antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Misalkan kita berbelanja di marketplace ya. Nah, di marketplace tersebut si penjual mengiklankan, kemudian si pembeli atau konsumennya itu melihat iklan, kemudian terjadi transaksi. Jadi transaksi tersebut itu secara langsung ya, tanpa perantara. Kalau di sini pembayarannya dari si pembeli ke penjual langsung. Kemudian untuk pembayaran dengan perantara pihak ketiga ini adalah pembayaran menyangkut debit ya, kredit maupun cek. Nah, ini menggunakan beberapa cara ya kalau dengan cara pihak ketiga tersebut, karena ada pihak ketiganya, yaitu apa? Kartu kredit misalkan, cek maupun yang lain. Untuk micropayment ini pembayaran uang receh kecil-kecilan ya, nah, pembelian secara kecil-kecilan karena mikro ya. Untuk anonymous digital cash ini uang elektronik yang dienkripsi ya. Nah, ini uang digital menggunakannya ya, tapi ada enkripsinya. Jadi nanti yang punya enkripsinya cuma penjual dan pembelinya ya. Itu pun masing-masing biasanya berbeda untuk membuka untuk uang tersebut ya. Sistem pembayaran yang sering digunakan saat ini adalah sistem pihak ketiga ya, third party system. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang, penjual, dan konsumen atau pembeli. Jadi di bisnis e-commerce ya yang sering kalian gunakan mungkin untuk berbelanja itu kebanyakan ya menggunakan pihak ketiga ya. Misalkan toko oranye, toko hijau, dan lain sebagainya, itu ada pihak ketiganya. Untuk pelanggan membuka akun dengan kartu kredit atau kartu debit, kemudian memilih nomor PIN dan password ya. Kalau kita menggunakan kartu kredit, sistemnya seperti itu ya. Jadi ada pihak ketiganya nanti. Kemudian ada PayPal, Payment, itu juga masuk ke sistem pihak ketiga. Untuk yang sistem sertifikat, di sini melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. Kemudian ada SET, ada SSL ya, Secure Socket Layer ya. Jadi di sini melibatkan sertifikat digital seperti tanda tangan ya, sebagai media yang akan menampilkan kartu kredit tersebut ya. Dan sistem pembayaran berikutnya adalah sistem uang itu atau net money. Konsumen merubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang cyber. Ini sudah nilai pasnya ya untuk sistem uang neto ini. Untuk kebutuhan umum transaksi itu ada yang pertama adalah kerahasiaan, confidentiality ya. Jadi dalam transaksi itu diupayakan
agar transaksi tersebut terjaga kerahasiaannya. Misalkan kita menggunakan kredit card atau yang lainnya, itu diusahakan, diharapkan ya, yang kita harapkan tentunya keamanan daripada transaksi tersebut, kerahasiaan dari misalkan dengan menggunakan kartu kredit. Untuk keutuhan, integriti, nah ini keutuhan tidak ada kecurangan ataupun misalkan ya dalam pembayaran itu sesuai dengan nominal yang ditentukan ya, tidak ada kekurangan dari yang lainnya, jadi masih utuh. Dan keabsahan, authenticity ya, jadi benar-benar pembayaran sudah sah ya, keabsahannya ada ya. Nah, ini untuk kebutuhan umum transaksi. Yang berikutnya adalah dapat dijadikan bukti yang tak dapat disangkal pada saat terjadi perselisihan. Dia ada buktinya, misalkan seperti stroke atau yang lainnya ya. Nah itu misalkan nanti ada suatu perselisihan, itu bisa dijadikan menjadi sebuah bukti. Misalkan dalam hal ada gugatan ke pengadilan misalkan ya. Nah itu ada buktinya. Walaupun bukti digital akan tetapi sudah menjadi keabsahannya ya, benar-benar sudah ada unsur keabsahannya, nanti bisa dijadikan menjadi sebuah bukti. Berdasarkan kesiapan pembayarannya, sistem pembayaran e-commerce dapat dikategorikan sebagai berikut. Sistem debit yang seperti kalian menggunakan kartu ATM, kemudian pembayaran di suatu market ya, itu biasanya menggunakan sistem debit ya. Kemudian sistem kredit, ada sistem prepaid. Sistem kerja kita lihat di sistem kartu kredit, ini adalah misalkan ya di Visa Sentral ada issuing bank, card holder ya, atau yang memegang ya. Di sini acquiring bank juga dia karena ada pihak ketiga, jadi kita membayar ke merchantnya atau yang menjualnya. Seperti ini ya, jadi ada prosesnya. Sistem kerjanya seperti ini. Sistem kerja kartu kreditnya, sehari-hari ya pemegang kartu atau card holder ini yang mempunyai kartu kredit. Kemudian penerbit kartu kredit ini adalah issuer bank ya. Di sini ada issuer, acquiring bank. Nah, kemudian pedagang adalah merchant ya, dia yang menjual. Bank tempat pedagang membuka akun untuk menampung uang itu adalah acquire. Sini ya, acquiring. Acquiring ini adalah bank yang membuka akun untuk menampung uang kartu ya. Kalau di issuer ini adalah penerbit kartu kreditnya. Kemudian saat transaksi itu merchant mengkalkulasi jumlah harga pembelian dan menggesek kartu kredit pada terminal pos elektronik ya dengan alat yang digunakannya. Nah, informasi dari pita magnetik kartu akan dikirim ke acquired untuk diautorisasi ya, karena itu adalah yang akun yang menampung uang ya. Acquirer ini melakukan autorisasi ke issuer. Apakah benar kartu ini dimiliki oleh si A misalkan melalui jaringan kartu kredit. Nah, setelah pemeriksaan validitas informasi, issuer akan mengirimkan kode autorisasi kembali ke acquirer bahwa misalkan bahwa kartu ini benar dimiliki oleh si A. Dia akan mengkonfirmasi ya ke acquirer. Nah, acquirer ini mengembalikan kode autorisasi kepada merchant yang akan mengesahkan transaksi tersebut ya. Nah, merchant juga meminta pemegang kartu menandatangani slip atau sales draft yang tercetak. Ini adalah proses dari sistem kerja kartu kredit. Nah, untuk proses payment capture ini pada malam hari merchant mengirimkan seluruh transaksi kartu kredit yang sudah diautorisasi pada hari itu kepada acquirer agar akunnya dikreditkan atau
nanti bisa dikembalikan untuk atau dibayarkan ya untuk uang dari penjualan tersebut. Equerry melakukan interchange dan permintaan transfer dana dengan issuer ya. Jadi ada interchange-nya ya, permintaan transfer dana dengan issuer tadi ya, karena kalau sudah valid baru nanti akan dikirimkan. Nah, yang terakhir adalah penagihan ya. Misalkan nanti menjual barang dengan sekian, kemudian nanti akan dikirimkan ke issuer-nya dari issuer. Untuk e-commerce, sistem transaksi mutu, mail order, telepon order ya, ada sistem yang menggunakan seperti itu. Memasukkan nomor kartu kredit yang disediakan pada website merchant. Kalau by transaksinya sistem by mutu ya, menggunakan email ataupun telepon order ya. Kelemahannya di sini adalah merchant mendapatkan informasi kartu kredit pemegang kartu ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah bahaya juga ya. Nah, protokol di HTTP bukanlah protokol yang aman ya. Nah, yang aman adalah HTTPS biasanya. Dan untuk berikutnya socket secure layer SSL ya. Nah, dipergunakan bersama-sama protokol HTTP. Membuat pipa antara browser pemegang kartu dengan website merchant sehingga penyerang tidak dapat menyadap informasi apapun yang mengalir pada pipa tersebut karena sudah dibuatkan sebuah pipa ya. Pipa tersebut sudah ada keamanannya dengan SSL tadi ya. SSL memanfaatkan teknologi kunci publik atau RSA. Namun bila kunci ini jatuh ke tangan penyadap, pihak berusaha penuh pada saluran SSL tersebut ya, misalkan kena hacker ya. Alamat pada browser pemegang kartu tidak menampilkan HTTP melainkan HTTPS. Nah, ini yang secure atau yang aman. Jadi kalau kita akses ke internet kemudian hanya HTTP saja itu patut dicurigai, apalagi kita dalam hal transaksi ya. Transaksi di internet itu diharapkan harus yang HTTPS, jangan yang HTTP. Yang berikutnya adalah SET, Secure Electronic Transaction. Pihak-pihak yang bertransaksi via internet menggunakan sertifikat digital yang dibuat oleh Certificate Authority atau CA. CA ini akan mengecek ke issue, misalnya apakah sama nama, nomor kartu kredit, expired date-nya, kemudian alamat pemegang kartu yang memohon dibuatkan sertifikat digital itu sah, autentik ya. Nah, seperti tadi ya, authenticity tadi benar-benar dikonfirmasi apakah benar ini punya si A, seperti itu di sertifikat authority. Kemudian CA membuatkan sertifikat digital yang berisi informasi jati diri dan kunci publik pemegang kartu. Nah, seolah-olah memiliki KTP digital yang tidak dapat disalahgunakan, benar-benar bahwa itu adalah punyanya si A. Prosesnya panjang ya sebenarnya, walaupun kita kalau dalam penggunaannya itu cepat ya karena teknologi ya. Nah, itu kalau kita sistemkan itu seperti ini langkah-langkahnya. Nah, untuk kesimpulannya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat iklan di internet, tujuan periklanan perlu ditetapkan sebelum memilih media iklan. Misalnya tujuan melakukan kegiatan menyebarkan informasi produk dengan cepat ke masyarakat luas. Sebenarnya. Oh, ini kesimpulan untuk periklanan ya, kalau kita jenis konsepnya. Sampai di sini ya mungkin mengenai konsep pembayaran bisnis itu seperti itu. Contohnya ya. Jadi silahkan nanti bisa ditambahkan untuk materi yang dari saya mengenai jenis-jenisnya dan konsepnya itu seperti apa yang sudah saya jelaskan itu ditambahkan karena masih banyak sekali ya untuk jenis pembayarannya ya. Untuk perkembangan zaman itu semakin banyak cara ya, ataupun jenis-jenisnya ya. Jadi di dalam jenis tersebut ada konsepnya masing-masing di dalam sebuah pembayaran e-bisnis. Seperti itu ya untuk hari ini. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan nanti bisa
kolom komentar ya di YouTube-nya maupun di grup WA boleh ya, dengan catatan jam kerja. Oke, saya rasa kalau belum ada yang ditanyakan ini cukup ya. Jangan lupa ya, saya ingatkan kembali untuk absensi di Siakat masing-masing. Materi saya upload bareng ya di Siakat maupun di Classroom-nya juga ada. Silahkan yang belum join Classroom join ya. Karena nanti kalau takutnya ada tugas itu nanti pengumpulannya di sana, penilaiannya juga. Baik, kalau tidak memang belum ada yang ditanyakan ya, nanti bisa dikonfirmasikan di uh, komentar ya, kolom komentar. Cukup sekian untuk pertemuan 4 ini untuk mata kuliah bisnis dengan pembahasan jenis dan konsep pembayaran bisnis itu sudah saya terangkan macam-macam ya jenisnya, kemudian konsepnya seperti apa. Silakan dipelajari kembali, materi bisa diunduh ya. Syukur-syukur bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan untuk sekarang ternyata ada ya sistem yang baru atau jenis baru, konsepnya seperti apa dibandingkan dengan yang konsep yang sudah saya jelaskan itu, apakah memang lebih baik dari yang dulu. Nah itu bisa ditambahkan ya dari materi yang saya berikan. Oke, seperti itu. Karena tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.